Oke sahabat, kembali lagi di channel Gubuk Wawasan. Channel ini membahas tentang literasi, ide, gagasan, serta wawasan. Dan seperti biasa, saya akan mereview buku. Dan hari ini buku yang ada di tangan saya ini buku tentang KUHP 2025 ya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025. Nah, di sini banyak hal yang sangat menarik yang harus kita diskusikan ataupun hal-hal menarik lain yang harus kita bahas. Di sini ada beberapa judul dan insya Allah saya akan review setiap judul dari buku ini yang berkaitan dengan edisi keadilan ya. Kita akan bahas eh, buku ini KUHP 2025. Dan di sini hari ini saya akan mengangkat ataupun mengulas tema ataupun judul yang ada di dalam KUHP ini, yaitu tentang mekanisme keadilan restoratif ya, mekanisme keadilan restoratif. Nah, mungkin sahabat-sahabat pernah mendengar beberapa minggu ke belakang ataupun dari awal tahun kita mendengar banyak sekali kasus yang dirasa lumayan viral ya, viral di negeri kita ini, seperti kasus jambret di Sleman, terus kasus Ropinus dan Heronimus yang memang sekelas Hotman Paris juga ikut memperhatikan kasus tersebut. Terus kasus penipuan umroh di Jakarta Pusat dan kasus pencurian yang memang terdesak oleh biaya sekolah lah, dan masih banyak kasus-kasus yang lain. Nah, hampir semua kasus tersebut itu ditangani ataupun menggunakan cara mekanisme keadilan restoratif ya, penyelesaiannya itu. Dan yang belum usai di negeri kita itu bicara masalah ijazah palsu. Apakah ijazah palsu itu bisa penyelesaiannya itu bisa dengan cara restoratif atau tidak. Nah, sebelum jauh ke sana kita akan bahas dulu yang pertama, apa itu restoratif justice atau keadilan restoratif itu, dan apa syaratnya bisa dijadikan penyelesaiannya itu bisa dengan cara keadilan restoratif, dan hal-hal yang lain yang memang misalkan bicara masalah restorasi ini, dari kapan sih masuknya ke mekanisme hukum yang ada di Indonesia, bicara masalah keadilan restoratif ini. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang apa sih restorasi justice itu atau keadilan restoratif itu, yaitu pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang bertujuan mengupayakan pemulihan kepada keadaan semula. Nah, misalkan keadaannya sebelum ada tindak pidana itu keadaannya baik-baik saja. Setelah adanya tindak pidana, misalkan keadaannya menjadi rumit. Nah, bagaimana cara mengendalikan kepada keadaan semula itu? Nah, itu yang dinamakan restorasi justice ataupun keadilan restoratif menurut KUHP 2025 ini. Nah, di dalam pasal 79, keadilan restoratif dilakukan untuk memulihkan kepada keadaan semula. Berupa apa syaratnya? Bisa dikembalikan pada keadaan semula. Yang pertama itu pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Nah, di sini unsur pasalnya dan atau kan, biasanya kalau dan atau itu lebih kepada alternatif ya. Kalau hanya dan saja itu bisa unsur pasalnya lebih kepada kumulatif, jadi semua syarat harus terpenuhi. Nah, yang pertama itu ada pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Terus yang kedua, adanya pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. Misalkan maling ayam, maling motor. Ya, rasa-rasanya sih kalau mekanisme keadilan restoratif ini semuanya sudah jalan, rasanya maling ayam itu tidak perlu sih. Misalkan dipukulin sampai mati, masuk penjara dan sebagainya. Dan justru menurut saya dengan adanya keadilan restoratif ini itu meminimalisir bagaimana rutan ataupun tahanan ataupun sel itu tidak penuh ya, karena hal-hal yang memang bisa dilakukan dengan penanganan
restoratif ini bagi saya itu memudahkan, meringankan. Terus yang ketiga, adanya penggantian biaya perawatan ya, perawatan medis ataupun psikologis. Nah, misalkan akibat dari tindak pidana itu mengganggu kesehatan baik fisik ataupun mental, itu harus adanya penggantian biaya untuk penggantian biaya dari perawatannya. Terus yang keempat itu adanya ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami oleh korban. Terus yang kelima, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari apa? Dari akibat tindak pidana yang dialami oleh korban. Dan yang keenam, ini di dalam pasal 79 ini, yaitu membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Nah, rasa-rasanya sahabat, kalau memang membaca buku ini dengan teliti, dengan seksama ya, insya Allah lah pemahaman kita tentang mekanisme keadilan restoratif ini bisa dilaksanakan dengan baik ya di negeri kita ini. Nah, di dalam KUHP ini, jadi kapan sih RJ itu ada di negeri kita, di Indonesia ini? RJ ataupun restoratif justice itu pertama kali diadopsi secara formal ya dalam sistem hukum Indonesia itu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu tentang sistem peradilan pidana anak ya, awal mulanya ya di kita itu. Tapi kenapa misalkan baru dikenal hari ini, baru ramai hari ini, padahal restoratif justice ini kan sebenarnya bukan barang baru ya, dari 2012 juga itu di Undang-Undang Nomor 11 2012 itu tentang pidana anak itu padahal sudah disematkan ya, sudah disematkan bicara masalah RJ ini. Nah, yang mulai memperkenalkan konsep kenapa di Undang-Undang 11 2012? Karena yang mulai memperkenalkan konsep diversi. Konsep diversi yaitu peraturan apa sebelum disahkannya KUHP seperti ini. Yang pertama itu yang menjadi cikal bakal RJ ini, yang pertama Undang-Undang Nomor 11 2012 atau SPPA ya, seringkali kita mengenalnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 2012 ini yaitu mengatur kewajiban diversi. Jadi tadi saya bahas bicara masalah yang memperkenalkan konsep RJ ini yaitu konsep diversi. Diversi itu penyelesaian perkara di luar pengadilan ya, untuk anak yang berhadapan dengan hukum, misalkan kasus-kasus anak yang melakukan tindak pidana tapi belum cukup umur dan sebagainya yaitu ada konsep diversi. Nah, itu yang menjadi cikal bakal, salah satu yang menjadi cikal bakal restorasi justice ataupun keadilan restoratif ini. Nah, yang kedua itu ada yang menjadi dasar RJ ini yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2025, yaitu mengatur penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice untuk perkara umumnya. Untuk perkara umum itu ada di Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2025. Dan kepolisian juga ternyata ada, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang memang mengatur mengenai penanganan tindak pidana berdasarkan RJ di tingkat kepolisian. Nah, bicara masalah RJ nanti ada tahapan-tahapannya juga kan. Perkara di tahapan apa saja yang bisa penyelesaian itu yang bisa memakai RJ. Misalkan tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Nanti kita akan bahas ya satu persatu. Nah, kembali lagi tadi ke pasal 79 ya. Ke pasal 79 tadi kan berupa apa sih yang bisa dilakukan RJ itu? Tadi adanya ganti rugi, adanya kata maaf dari korban ataupun keluarganya. Dan kita kembali lagi ke pasal 79 ya. Yang pertama dari pasal 79 itu tadi. Nah, yang selanjutnya itu pemulihan keadaan semula itu harus dituangkan dalam kesepakatan. Jadi misalkan adanya kata maaf, adanya ganti rugi, baik psikis, baik materi ataupun imateri, itu ada hasil kesepakatannya itu harus berita acaranya itu harus dituangkan dalam kesepakatan. Nah, kesepakatan seperti apa? Kesepakatannya itu wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari.
Jadi apabila sudah sepakat, dimasukkan kepada berita acara kesepakatan, dan kesepakatan tersebut itu harus dilaksanakan paling lama paling lambat itu 7 hari ya setelah kesepakatan dibuat. Nah, yang selanjutnya itu pencabutan laporan ataupun pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan. Misalkan tadi motornya, misalkan maling motornya sudah dikembalikan, ada kerugian misalkan materi ataupun imateri, adanya kata maaf dan sebagainya, itu harus dilaksanakan selama 7 hari. Dan pelaporannya ataupun pencabutan pengaduan itu bisa dilakukan apabila dari beberapa kesepakatan misalkan si pelaku itu seluruhnya sudah dipenuhi, baru bisa dicabut. Nah, setelah itu yaitu setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintai penetapan pengadilan. Jadi penghentiannya itu adanya berita acara penetapan penghentian dari mana? Dari pengadilan. Misalkan tadi kan tahapannya setelah hasil RJ itu dimasukkan kepada berita acara kesepakatan itu paling lama ditindaklanjuti oleh pelaku, misalkan itu ditindaklanjuti oleh pelaku selama 7 hari. Setelah itu kesepakatannya itu pencabutan laporan ataupun pengaduannya itu bisa dicabut apabila hasil kesepakatannya itu sudah dilakukan ataupun dipenuhi oleh pelaku, dan setelah itu harus ditetapkan berita acara penetapan kesepakatannya itu harus dikeluarkan oleh pengadilan. Nah, apabila misalkan setelah itu apabila kesepakatan tidak dilaksanakan oleh pelaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu, itu seperti apa? Yaitu penyidik wajib membuat berita acara pelaksanaan mekanisme keadilan RJ ini, yang di dalamnya kesepakatan itu harus memuat apa saja, memuat identitas para pihak, terus isi kesepakatannya itu seperti apa, bukti pelaksanaannya sebagian ataupun seluruhnya dalam kesepakatan tersebut, terus alasan tidak dipenuhinya oleh pelaku itu apa, untuk apa, seperti itu. Karena berita acara berkas perkara tersebut sebagai dasar untuk melanjutkan proses peradilan. Jadi apabila tadi kesepakatannya selama 7 hari tidak dilakukan, maka kesepakatan itu batal dan dilanjutkan ke proses peradilan yang selanjutnya. Nah, tadi saya bahas juga di awal, restoratif justice ini ataupun keadilan restoratif ini dilaksanakan pada tahapan apa saja. Yang pertama bisa dilakukan dalam tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi ada 3 tahap yang bisa dilakukan penyelesaiannya dengan cara restorasi justice ataupun keadilan restoratif ya. Nah, yang menjadi pertanyaan misalkan kasus apa saja, kan ada bobot kasus itu, ada tingkatan-tingkatannya ya, ada pidana sedang dan pidana beratnya, pidana ringan dan pidana beratnya ya. Apakah semua kasus bisa penyelesaian secara restorasi? Nah, tunggu dan saksikan di video selanjutnya ya. Ini bicara masalah keadilan restoratif, ini baru part 1. Nanti video-video selanjutnya kita akan bahas dan kupas secara tuntas bicara masalah restorasi justice. Terima kasih sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Salam literasi.